Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kurva titrasi. Sebenarnya kurva titrasi ini bisa kita prediksikan ketika kita tahu apa yang direaksikan. Misalnya, kita mau mentitrasi adalah asam lemah dengan basa kuat, maka kemungkinan kurva yang akan terjadi adalah ini adalah asam lemah. Ya, asam lemah itu kemungkinan pH-nya adalah mulai dari sekitar 4 atau 5 gitu ya. Kita anggaplah kita kira-kira mulai dari sini. Ya, mulai dari sini lalu mencapai suatu titik ekivalen, lalu akan menjadi basa kuat ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk membentuk kurva seperti ini, maka kita membutuhkan banyak titik agar kita bisa membuat kurva ini menjadi lebih smooth, lebih halus terbentuknya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat kurva titrasi dengan selang penambahan volume itu adalah setiap 1 mili. Jadi mulai dari 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena ini sangat banyak, maka saya akan minta bantuan kepada suatu aplikasi yang mungkin sering kali kita sudah kenal, namanya adalah Excel. Ya, program Excel ini sangat membantu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk membuat kurva titrasi, saya sudah siapkan soalnya di sini, yaitu 25 mili larutan NaOH atau natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 m. Kita titrasi dengan asam asetat atau CH3COH dengan konsentrasi 0,1 m. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya. Lalu ternyata persamaan reaksi ini pun sudah setara. Oke. Nah, untuk kondisi pertama dengan 25 mili NaOH dan 1 mili CH3COH. Oke. Mula-mula kita langsung saja pakai untuk mencari reaksi pembatasnya ya. Untuk mencari reaksi pembatasnya, ini 25 langsung saja dikalikan dengan 0,1, jadinya adalah 2,5 milimol. Nah, ini 1 dikali 0,1 adalah 0,1 milimol. Yang ini adalah yang bereaksi adalah nggak mungkin 2,5 karena kebutuhan dari si CH3COH nya adalah 0,1 milimol. Ya sudah, langsung berarti kita pakai 0,1 milimol. Ini juga 0,1 milimol. Garam yang terbentuk juga pasti adalah 0,1 milimol. Oke. Nah, CH3COH nya habis, ternyata yang bersisa adalah si basa kuatnya atau NaOH sebesar 2,4 milimol. Oke. Nah, angka 2,4 inilah yang nanti akan kita pakai dalam perhitungan. Nah, saya sudah siapkan tabel Excel-nya. Jadi di sini volume yang dipakai pertama adalah si NaOH-nya 25 mili, CH3COH-nya adalah 1 mili. Maka volume campurannya menjadi 26 mili, tinggal ditambahkan kolom 1 dengan kolom yang kedua. Oke. Nah, ini kita ketikkan, mau sisa basanya adalah 2,4 milimol. Oke. Nah, sudah itu, karena ini adalah perhitungannya adalah dengan sisa basa kuat, maka perhitungannya adalah menggunakan OH-. Ya, menggunakan OH-. Jadi kita harus mencari M campurannya dulu. M campurannya di sini adalah tinggal kita ketikkan sama dengan ini sisa NaOH-nya,
dibagi dengan volume campurannya sama dengan sekian. Nah, maka OH-nya adalah rumusnya, ada yang masih ingat untuk basa kuat rumusnya apa? Ya, tinggal M campurannya atau M basanya dikali dengan valensi. Nah, untuk NaOH valensinya adalah 1. Berarti tinggal M campurannya dikali dengan valensinya adalah 1. Enter, selesai. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian lihat di sini pastinya kita kembali ke persamaan reaksi kita. Kalau kita lihat di sini untuk misalnya kondisi yang kedua, kalau ini saya rubah menjadi 2 mili, berarti 2 mili dikali 0,1 ini adalah 2 mili 0,2 mili milimol, ini juga 0,2 milimol, ini juga menjadi 0,2 milimol, maka ini pasti akan bersisa 2,3 gitu ya, 2,3. Nah, kita akan hitung ini terus ya. Pasti dengan demikian akan terjadi pengurangan si NaOH ini sebanyak 0,1 setiap kali titrasinya. Penambahan volume 1 mili dia akan berkurang 0,1. Penambahan volume 1 mili akan berkurang 0,1. Ya, jadi kalau bisa kita ketikkan di sini, maka saya tuliskan saja rumusnya untuk ini adalah sebelumnya pasti selalu berkurang 0,1 gitu ya. Nah, ini satuannya adalah milimol ya, ini harusnya satuannya adalah milimol. Oke. Nah, ini kita cukup kopikan saja. Nah, lalu kalian harus tahu juga kira-kira sampai kapan sih dia akan mencapai yang namanya ekivalen ya. Harus tahu sampai kapan sih akan mencapai ekivalen ya, yaitu ketika volumenya kemungkinan sama ya. Kita bisa lihat di sini ya, ketika terjadi pengurangan 0,1 sampai di sini ya, sampai di sini 0,1 tinggal bersisa. Kalau berkurang lagi berarti adalah tidak ada yang bersisa, 0 gitu ya, ini habis. Nah, karena ini habis, maka perhitungan kita akan menjadi perhitungan yang namanya adalah hidrolisis. Oke. Untuk reaksi hidrolisis sudah pasti di sini adalah ketika volumenya sama ya. Kenapa kita bisa bilang pada volumenya yang sama, yaitu sama-sama 25 mili, karena konsentrasi yang dipakai dalam perhitungan dari awal pun adalah sama-sama 0,1, dan berikutnya adalah perbandingan koefisien antara reaksi NaOH dan CH3COH pun ini perbandingan koefisiennya sama-sama 1. Dengan demikian pasti ini akan mencapai ekivalen ya. Kita coba saja, kita langsung, ini 25 dikali 0,1 adalah 2,5 milimol. Ini juga 25 dikali 0,1 adalah 2,5 milimol. Maka reaksi akan berlangsung karena sama-sama 2,5, pasti kita pakai 2,5 milimol. Juga sama 2,5 milimol. Garam yang terbentuk adalah 2,5 milimol. Maka ketika reaksi sini sudah selesai, NaOH-nya habis, CH3COH-nya juga habis, maka garam yang akan dipakai adalah sebesar 2,5 milimol. Nah, ini akan kita pindahkan ke dalam tabel Excel kita. Oke, saya sudah ganti ya. Kalau tadi di sini adalah mol sisa dari NaOH sampai 0,1, tapi ketika udah berada di reaksi ekivalen ya, pada kondisi ekivalen, maka ini yang dibutuhkan hanya mol garam saja ya. Mol garam yang dibutuhkan yaitu sebesar tadi hasil perhitungannya 2,5
mili. Oke. Nah, untuk menghitung M garamnya atau konsentrasi dari garamnya, yaitu kita menggunakan rumus sama seperti yang tadi, mol dibagi volume, sama dengan mol dibagi volume campurannya dari 50, lalu dikali dengan, harusnya dikalikan dengan valensi. Ya, valensi dari basah di sini adalah OH-nya itu adalah valensinya 1. Ya, dikali dengan 1. Ya, didapatlah ini. Nah, untuk menghitung besarnya OH min, ya, untuk menghitung besarnya dari OH min, rumusnya adalah akar gitu ya, akar. Nah, karena mungkin kita agak susah membuat akar, kita tulis saja tanda kurung di sini gitu ya. Rumusnya kita kembali ke coretan dulu. Rumusnya harusnya adalah OH min sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi, kita ambil saja Ka-nya ini adalah Ka dari CH3CO adalah 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi dari garamnya gitu ya. Nah, ini kita hitung saja dulu supaya gampang. Ini jadi adalah akar dari 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi garamnya. Oke. Nah, bagaimana menuliskan 10 pangkat min 9 dalam Excel? Ya, caranya adalah seperti ini. Ya, caranya adalah seperti ini. Jadi kita ketikkan 10 pangkat itu ya adalah di atas tombol 6. Kalau kalian lihat gitu ya, di atas tombol 6 ini di keyboard ada tanda seperti topi segitiga ini adalah artinya pangkat. Ya, pangkat dari min 9, kita kasih kurung karena dia ini satu kesatuan, dikali dengan konsentrasi garamnya, ya, yaitu ini konsentrasi garamnya. Nah, ini pun harus kita kasih kurung di kedua belah sisi. Kenapa? Karena kita akan menuliskan pangkat setengah atau akar ya, sama kayak tadi shift 6, lalu pangkat setengah itu adalah 0,5 saya pakai. Enter. Inilah nilai pH-nya. Ini adalah nilai OH min-nya. Oke, ini besar nilai OH min-nya. Nah, kita selesaikan dulu perhitungan tadi yang belum selesai. Kenapa saya minta bantuan sama Excel? Karena ketika kalau harus menghitung ini satu persatu dengan menggunakan kalkulator atau menghitung manual, pasti akan sangat pegel gitu ya. Tapi ketika dengan pakai Excel, ini cukup kamu blok, lalu copy, lalu tinggal di drag ke bawah sampai batas yang diinginkan, yaitu di batas 0,1 ini, lalu tinggal di paste. Selesai perhitungannya sampai di titik ekivalen ya, titik ekivalen. Nah, berikutnya kondisi yang berikutnya adalah dimana ketika lewat dari titik ekivalen, apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi pasti yang bersisa adalah si asamnya ya. Karena asamnya yang bersisa, maka perhitungannya di sini yang kita pakaikan adalah asam lemah. Karena asamnya yang bersisa, asam lemahnya yang bersisa, maka perhitungan berubah menjadi perhitungan buffer. Oke. Untuk perhitungan buffer ya, kita pakai kondisi yang berikutnya adalah ketika NaOH-nya pada tetap sama 25 mili dan CH3COH-nya adalah titrasi sudah mencapai volumenya 26 mili. Ya, kita langsung saja hitung. 25 dikali 0,1 adalah 2,5 milimol. Lalu ini 26 dikali 0,1 adalah 2,6 milimol ya. Ketika ini bereaksi, maka yang menjadi pembatas adalah si NaOH-nya karena lebih kecil. Ini 2,5 milimol.
garam yang terbentuk juga 2,5 milimol. Oke. NaOH-nya habis, bersisalah si CH3COH sebesar 0,1 milimol. Garamnya tetap sama, yaitu 2,5 milimol. Oke, nah dua angka inilah yang akan kita pindahkan ke tabel Excel kita, 0,1 dan 2,5 milimol. Oke, kita lanjutkan di tabel Excel kita. Ya, jadi ini kita ketikkan saja, besarnya adalah 0,1, lalu garamnya adalah 2,5. Ya, maka perhitungan H plusnya menjadi sama dengan, ada yang tahu rumusnya adalah Ka, gitu ya, Ka yang tadi si 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5 tutup kurung dikali dengan, ya ini saya pakai kurung lagi karena perhitungannya cukup banyak gitu ya, dari berhenti salah rumusnya, mol sisa asam lemah dibagi dengan mol garamnya, tutup kurung, enter. Ya, seperti itu. Inilah H plus kita, besarnya adalah 0,000004 itu, gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalau kita analisis di sini, ya ya ketika ini berubah menjadi ke 27 mili, gitu ya, ketika berubah menjadi 27 mili, maka ini akan menjadi 2,7 milimol. Maka yang bersisa ini menjadi 0,2 milimol. Garamnya tetap sama-sama 2,5. Kenapa? Karena NaOH-nya yang menjadi pembatasnya adalah 2,5 tetap, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan adalah setiap penambahan 1 mili mulai dari buffer yang pertama yaitu di 26 mili, penambahan 1 mili dari 26 ini yaitu penambahan dari sisa asam lemahnya itu adalah penambahan 0,1, ya. Jadi saya bisa tuliskan rumusnya di sini. Ya, kita bisa tuliskan rumusnya di sini adalah untuk yang 27 mili, ya. Titrasi yang ke-27 adalah sama dengan 0,1 ini, ya, ditambah dengan 0,1, ya, karena penambahannya selalu 0,1. Oke, 0,2, ya. Kita tinggal sama seperti tadi langkahnya, tinggal drag saja sampai yang kita mau, ya. Kita buat saja sampai volumenya adalah 50 mili, ya. Volume si CH3COH nya adalah 50 mili. Oke, sama kayak seperti tadi. Ini tinggal di copy saja karena sama, gitu ya. Rumus ini pun juga sama. Nah, ini adalah perhitungan H plus dan OH min. Sedangkan yang kita butuhkan dalam kurva titrasi adalah pH. Nah, maka untuk itu saya sudah menyiapkan dua sheet di sini. Ya. Sheet yang pertama ini adalah ini. Mungkin kurang jelas ya. Sheet yang pertama itu adalah ini, ya, perhitungan konsentrasi saya bikinnya. Lalu sheet yang kedua adalah ini, perhitungan pH. Ya, di dalam tabel perhitungan pH isinya udah saya siapkan adalah kolomnya seperti ini. Ada volume dari CH3COH, nilai dari OH min dan H plusnya, atau H plus nanti akan berubah karena dia adalah dari OH min, pasti ada pOH dulu lalu pH, gitu ya. Nah, kita tinggal pakai saja angkanya, ambil dari sheet yang tadi, caranya tinggal ketik sama dengan di sini, lalu kita ambil dari sini yaitu angka ini, enter, ya, maka dia akan muncul di sini. Ya, hati-hati untuk mengcopy ini, kita nggak harus copy sampai bawah. Kenapa? Karena
ada angka yang berbeda nanti. Ya, ini cuma sampai tadi di 24 dulu gitu ya. Untuk yang ke-25 angka ini adalah dari sini kita cari dulu yang ini gitu ya, enter. Lalu berikutnya yang 26 pun juga adalah harusnya angkanya juga berbeda karena perhitungannya berbeda, yaitu yang di bawahnya ini. Ya, sudah berubah menjadi H+, yaitu besarnya adalah sebesar ini. Nah, untuk ini berikutnya bisa tinggal kalian drag. Ya, kenapa? Karena angka hasil perhitungannya sama. Tinggal drag sampai pada yang terakhir. Nah, sampai sini. Oke, ya, coba bayangkan angkanya cukup lumayan menyusahkan ya. Kalau kamu hitung manual mungkin akan sedikit menyusahkan. Nah, bagaimana untuk menghitung POH? Pastinya kan rumusnya akan menjadi menggunakan log gitu ya. Untuk log di sini kamu bisa ambil dari tool di dalam formula. Di sini ada insert function gitu ya. Nah, ini ada banyak pilihannya ya, karena kita mau pakai logaritma. Logaritma itu kamu harus memilih dulu di Math and Trigonometry. Kamu klik di sini maka akan muncul function yang kita mau ya, rumus yang kita mau, yaitu di sini logaritma. Nah, udah kelewat ya. Nah, pilih logaritma yang dipakai adalah logaritma 10 ya, logaritma 10. Oke, nah cara memakainya adalah ini, sebenarnya tinggal kita masukkan angkanya, tapi karena kita malas memasukkan angkanya, kita tinggal panggil saja, yaitu dari sini ya, kita panggil saja angkanya. Ini biar mudah kita geser dulu mungkin ya, karena angka yang kita mau ada di sini ya, yaitu ini. Tinggal klik ini, enter ya, dia akan muncul di sini yaitu kolom C5, lalu oke. Nah, ini karena peminus saya lupa, harusnya rumusnya adalah min log H+ gitu ya, maka ini kita tambahkan min dari log OH min ya, min dari log OH min, enter, maka dia akan jadi positif. Oke, nah ini tinggal berikutnya adalah untuk pH nya sama dengan 14 dikurang dari POH ya, sama dengan 14 dikurang POH, enter. Oke, dapatlah seperti ini. Nah, kita tinggal drag saja ya, tapi pendragan ini hati-hati karena ketika sampai di yang titik ekuivalen tadi, perhitungan kita bukan menjadi OH min lagi tapi menjadi H+. Nah, kita cuma sampai batas di sini doang yang menggunakan pH gitu ya. Tapi untuk yang di bawahnya gitu ya, untuk yang di sini ya, ini rumusnya adalah berbeda. Kita nggak lewat POH karena ini adalah H+. Ya, ini adalah nilai H+. Jadi kita bikin rumusnya lagi aja yang baru, sama dengan min ya, biar terbiasa. Pilih dari sini insert function akan muncul, karena kita sudah tadi memakai yang matematika dan trigonometri, dia tetap akan tersedia di sana. Lalu ini logaritma 10 nya kita klik. Oke, kita panggil angka yang kita mau ya, yaitu ini ya, yaitu ini, enter, dia muncul di sini, lalu tinggal oke. Nah, keluar itu pH nya ya, kita tinggal drag sampai terakhir. Nah, ini ya, coba. Oke, sudah jadi perhitungan kita semua, sudah jadi tabelnya gitu ya. Oke, sudah jadi. Nah, tabel yang kita perlukan ini untuk membuat grafik di dalam Excel, tinggal kita pilih di sini ya, adalah setiap volume penambahan dari CH3COH
pH-nya berapa gitu kan ya. Maka tinggal kita pilih ya, tinggal kita pilih tabel yang ini sama tabel yang ini. Tabel yang ini dengan tabel yang ini saja gitu ya, dua kolom ini saja. Lalu untuk membuat grafik adalah tinggal kita pilih di dalam insert, masukkan grafik. Ini banyak modelnya, saya pilih yang ada poin-poinnya supaya nanti terlihat jelas gitu ya. Nah, muncullah, ini adalah grafik pH kita, grafik titrasi kita gitu ya, grafik dari titrasi kita. Grafik dari titrasi kita dengan volume penambahan setiap 1 mili ya. Jadi ini kalau kamu lihat ya, ini adalah pH nya dimulai dari 12, sekian ini, yaitu dari sini nih gitu ya, lalu turun terus gitu ya, turun gitu setiap penambahan volume. Nah, penambahan volumenya dari sini ya, volume dari 1 mili, 2 mili, 3 mili seterusnya gitu ya, sampai volume yang ke 50 mili di sini pH-nya adalah sebesar 5. Oke, sampai di sini aja untuk pembuatan kurva titrasi dengan bantuan Excel ya, dengan rentan selang volume penambahan 1 mili. Terima kasih.